Selamat siang pemirsa. Bagaimanakah aktivitas Anda hari ini? Bersama saya Krisna Pilasyatsi yang akan menyampaikan berita terkini. Pemerintah berinisiatif mengubah ibu kota menjadi IKN Nusantara. Lalu bagaimanakah pandangan Anda? Pemerintah meluncurkan program pemindahan IKN di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini dilaksanakan tahap awal periode ke 2022 sampai 2024. Pemindahan IKN ini mencangkup infrastruktur utama, yaitu meliputi Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR Republik Indonesia, dan perumahan. Sebelum pemindahan IKN ini dilaksanakan, pemerintah menginginkan mengubah nama ibu kota negara. Namun, Menteri PPN atau Kepala Bappenas mengusulkan untuk mengonsultasikan hal tersebut kepada ahli bahasa dan sejarah. Kemudian, Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo memilih kata Nusantara dengan berartikan bahwa Nusantara adalah suatu kemajemukan geografis, budaya, hingga etnis yang mencakup dalam keseluruhan Indonesia. Namun, ada beberapa alasan mengapa pemindahan IKN ini dipindahkan di wilayah Kalimantan? Dikarenakan adanya suatu pemadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa dan Jakarta yang mencakup 56,56%, sedangkan pulau-pulau lain hanya dapat mencakup 10%. Kemudian, adanya suatu kewaspadaan dari rawannya bencana alam di Jakarta, sehingga dipilihnya wilayah Kalimantan dikarenakan mempunyai wilayah yang strategis, aman, dan mempunyai keseimbangan alam. Sementara itu, bagaimanakah pandangan dan peran generasi milenial dalam menghadapi pemindahan IKN Nusantara ini? Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo adalah salah satu tokoh yang pertama kali mengusulkan, yaitu pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan, dan memilih dari 80 kandidat nama yang diajukan, salah satunya yaitu Nusantara. Kemudian, generasi milenial pun ikut serta mendukung untuk menyukseskan pemindahan IKN ini dengan beralasan bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota sangat kompleks akan permasalahan faktor alam, lingkungan, dan pemadatan penduduk yang tinggi, sehingga banyak pihak yang sangat mendukung atas pemindahan IKN Nusantara ini. Pemerintah pun merencanakan untuk mengajukan pemindahan IKN Nusantara ini sebagai soft case transformasi, bahwa dapat diharapkan untuk menciptakan program industri hijau atau Grand Industrial Parks sebagai transformasi lingkungan, sosial, dan budaya. Kemudian, Menteri PMK pun juga merencanakan untuk dapat mempercepat program untuk SDM dan PPU dapat diharuskan dapat mendukung akan pemindahan IKN ini, dan diharapkan generasi pemuda dapat bekerja sama untuk menyiapkan pendidikan dalam persediaan lapangan pekerjaan. Demikian informasi terkini tentang IKN Nusantara. Saya Krisna Pilasyatsi beserta tim liputan Niepra TV pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.